Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Setelah kita lama, hampir berapa bulan nggak bikin konten tentang review kitab lagi, karena saya juga sibuk di kerjaan, sibuk di dunia pendidikan alias masih jadi mahasiswa. Akhirnya bisa meluangkan waktu untuk menjawab requestan teman-teman di sini, teman-teman penonton, subscriber daripada YouTube Sutradara Galau di sini, yang minta, ada di kolom komentar itu yang minta, Bang, tolong dong review kitab tapi selain kitab tafsir Jalalain gitu ya. Sebenarnya untuk masalah kitab tafsir itu sendiri ya banyak gitu ya. Ada tafsir Jalalain, terus ada tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, terus ada juga tafsirnya siapa ya, Imam At-Tibrani, terus ada juga kitab tafsir Imam At-Tabari dan lain sebagainya. Cuman kalau kita ngebahas itu kitabnya tebal-tebal semua ternyata, lebih dari kitab tafsir Jalalain, ya begitulah. Nah, ini ada salah satu kitab tafsir yang cara bacanya enak, walaupun itu tafsirnya itu nggak semua surat ya, tapi ini cuman satu surat doang. Dan kitab tafsirnya ini memang enak untuk dibaca. Atau mungkin teman-teman di sini yang sudah punya tanggung jawab di masyarakat, bingung nih ceritanya teman-teman tuh buat ini, kita kira-kira kitab apa ini yang cocok untuk dibawakan sebagai materi pengajian untuk di masyarakat. Nah, kalau pakai kitab tafsir Jalalain, itu panjang luar biasa. Atau mungkin kalau pakai kitab-kitab tafsir yang lain, mungkin kayak teman-teman di sini nggak pede untuk membawakannya di masyarakat, karena mungkin ada beberapa penjelasan yang memang itu harus disampaikan di forum tersendiri dan lain sebagainya. Nah, tapi ini ada kitab tafsir walaupun cuma satu surat, tapi ini cocok banget buat teman-teman yang sekiranya ya seperti itu tadi, sedang mencari referensi untuk supaya dibawakan di pengajian di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin buat ngaji kilatan juga oke, buat ngaji pendamping dari kitab-kitab pokok juga oke. Apa itu kitab tafsirnya? Jadi nama kitabnya itu kitab tafsir surat Yasin, atau yang dikarang oleh Imam Al-Hamamizadah di sini. Kenapa kitab tafsir surat Yasin di sini begitu menarik? Karena yang pertama, untuk kitab tafsir surat Yasin di sini itu sendiri itu memang memiliki, alias tafsirnya itu tersistematis. Jadi tersistematis di sini yang saya maksud itu adalah ini kitab tafsir tapi tafsirnya itu cuma satu surat, dan bisa kita lihat setipis apa kitab ini. Yang saya pegang di sini adalah kitab tafsir Yasin Hamamizadah yang diterbitkan oleh terbitan Haramain, yang mana kita ketahui terbitan Haramain itu terbitan Surabaya ya. Nah, untuk halamannya sendiri ini bisa dilihat ada 28 halaman. Yes. Oke. Nah, dan yang menarik juga dari review lagi dari kitab ini adalah bentuknya itu masih dalam bentuk kurasan ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ada kitab jilidan, ada kitab kurasan. Nah, kitab kurasan itu ciri-cirinya ya lembarannya nggak di hektar, nggak dijilid sedemikian rupa. Jadi teman-teman di sini kalau semisal ketika ngaji di masyarakat, terus teman-teman di sini agak malas juga untuk bawa kitab yang tebal-tebal dan lain sebagainya, nah teman-teman di sini bisa dengan cara itu mengambil halaman yang dibutuhkan doang. Jadi semisal ketika ngaji kitab, saya butuhnya halaman satu doang nih, halaman yang pertama yang sebelah sini. Jadi kita tinggal ngambil halamannya aja gitu kan, terus ya tinggal bawa halamannya, dijepit di buku catatan atau mungkin di buku kecil dan sebagainya, dilipat, no problem, nggak masalah, dan ya teman-teman langsung bisa memulai pengajian gitu. Jadi itu salah satu ciri daripada kitab kurasan ya. Nah, terus bagaimana dengan isinya? Jadi
kitab tafsir surat Yasin di sini itu memang memiliki sejarah tersendiri buat saya pribadi yang pernah membacanya. Dan kalau memang teman-teman di sini jadikan kitab tafsir surat Yasin di sini sebagai bahan mutolaah, artinya teman-teman di sini mungkin sedang mencari kitab yang sekiranya kitab itu bisa dijadikan buat bahan mutolaah sampingan. Semisal teman-teman di sini aktif membahas kitab fikih, atau teman-teman di sini aktif membahas kitab yang membahas tentang ilmu alat dan sebagainya. Nah, yang namanya belajar itu kan pasti ada titik jenuh ya, dimana kalau kita ngaji nahu ujung-ujungnya ketemu i'rab rofa lagi, atau ujung-ujungnya ketemu i'rab nasab lagi, atau mungkin ujung-ujungnya ketemu sama yang namanya tanda-tanda kalimat fi'il, tanda-tanda kalimat isim dan sebagainya itu. Nah, mungkin tafsir Yasin di sini bisa dibilang adalah salah satu alternatif, karena cara bacanya juga nggak terlalu sulit. Seriusan, ini baca kitab tafsir nggak pernah semudah ini. Saya yakin teman-teman yang baru belajar jurumiyah dan ingin mempraktekkan ilmu yang didapatkan dari kitab jurumiyahnya di sini, itu saya sarankan, rekomendasikan, kalau pengen baca kitab selain kitab fikih yang tipis-tipis, mungkin teman-teman kalau pengen banting setir ke kitab tafsir, jawabannya ada di kitab tafsir Yasin di sini, karena dia menggunakan bahasa yang mudah gitu. Nah, untuk bahan mutolahnya sendiri, saya sendiri pernah baca kitab ini sampai hatam itu, dan itu hanya membutuhkan waktu 2 hari ya. Dan bisa dilihat ya, modelannya seperti ini, sebagaimana rata-rata kitab khurasan pada umumnya. Yang di tengah ini itu disebutnya kitab tafsir Yasinnya, sedangkan yang di pinggirnya di sini itu bukan bagian dari kitab tafsir Yasin, akan tetapi ini hamish. Jadi yang disebut hamish itu apa sih? Nah, kadang ada beberapa kitab yang modelannya kurasan atau jilidan. Jadi mereka itu di dalam satu kitab di sini itu terdapat 2 kitab gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari judul sebenarnya kayak satu kitab, padahal di dalamnya itu ada 2 kitab. Hal yang paling terlihat itu contoh seperti di dalam kitab Minahusaniyah. Nah, teman-teman di sini mungkin kalau nggak tahu Minahusaniyah itu apa, jadi kalau teman-teman mungkin lebih masyhurnya terkenalnya sama kitab Wasiatul Mustafa ya. Kitab Wasiatul Mustafa itu kan kitab hadis yang mana Kanjeng Rasul itu mewasiatkan langsung kepada Sayyidina Ali gitu. Nah, modelan dari kitab Wasiatul Mustafa di sini itu sama, atau di kitab Minahusaniyah itu sama. Jadi Minahusaniyah itu di tengahnya, yang mana Minahusaniyah itu isinya nasihat-nasihat dari ulama. Nah, kalau kitab Wasiatul Mustafa itu di pinggirnya. Nah, sama seperti modelan kitab tafsir Yasin di sini. Tafsir Yasinnya itu yang di bagian tengahnya, sedangkan yang di pinggirnya itu bukan kitab tafsir Yasin lagi. Jadi kalau semisal dari kemarin-kemarin atau di kalangan teman-teman santri di sini, atau di kalangan teman-teman pembaca kitab turas di sini merasa yang namanya matan kitab itu pasti di pinggir, sedangkan di tengahnya itu syarah gitu ya. Jadi ketika ingin mengetahui atau lebih memahami yang di pinggir, baca di bagian tengahnya. Enggak juga, karena boleh jadi ini di bagian pinggir sama tengah itu kitabnya udah beda. Nah, waktu awal-awal saya masih mikirnya begitu. Oh, ini berarti matan, berarti kalau kita pengen tahu lebih detailnya kita baca di bagian tengahnya. Ternyata enggak juga, karena bisa jadi di antara pinggir, di bagian pinggir, di bagian matanya dengan di bagian tengahnya di sini itu udah 2 kitab yang berbeda seperti itu. Nah, itu termasuk bagian yang menarik daripada kitab tafsir Yasin di sini. Kalau di hamisnya ini sebenarnya kitab apa ya? Masih membahas surat Yasin tapi lebih condong ke segi i'rabnya gitu. Nah, apa yang menjadikan kitab tafsir Yasin di sini menarik? Yang pertama yaitu karena dengan penggunaan bahasa yang mudah. Yang kedua, Yasin itu untuk para nahdiyin, untuk para kalangan santri-santri, khususnya di kalangan organisasi NU itu sendiri, itu biasanya punya amalan kalau tiap malam Jumat itu mereka membaca yang namanya surat Yasin yang kemudian akan dihadiahkan kepada ahli kubur mereka. Nah, karena Yasin itu sudah melekat, tradisi membaca Yasinan tiap malam Jumat itu sudah melekat, kadang kita juga mikir sebenarnya isi atau kandungan daripada surat Yasinnya itu kayak gimana sih? Nah, ini bisa menjadi jawaban dari teman-teman yang sekiranya penasaran sama faedah daripada surat Yasin itu sendiri. Terus dengan mobilitas yang tinggi, teman-teman yang kalau punya mobilitas yang tinggi karena modelnya ini kurasan, jadi teman-teman bisa membawanya
ketika ingin mutalaah mungkin, atau ketika ingin maknai sendiri mungkin, atau ketika ingin ngaji di tengah-tengah masyarakat, itu bisa tinggal diambil jilidannya atau halamannya doang, terus dibawa diselipin kemana-mana, ya bisa-bisa aja kayak gitu. Nah terus kalau semisal ada pertanyaan, Bang ini isinya semenarik apa sih gitu ya, jadi bisa teman-teman dibaca di halaman pertama ya. Salah satunya di sini, oke kita lihat aksiru qira'ata hazi surati fa inna fiha iso katsiratan hatta qila fi syarhi hadzal hadits innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahullahu min fadlih gitu. Jadi salah satu daripada faedah atau fadilah membaca surat Yasin di sini, apabila ada teman-teman kok lapar gitu ya, kemudian dia membaca surat Yasin dengan sepenuh keikhlasan hati, maka Allah akan memberikan rasa kenyang kepada orang yang lapar tersebut. Nah, sebenarnya faedahnya banyak banget, apalagi kalau teman-teman udah membaca di bagian ayat-ayat yang rada akhir di sini, itu banyak sekali ayat-ayat yang kalau sekiranya kita renungi dengan memahami tafsirnya, itu luar biasa, sangat-sangat menggugah hati. Jadi dampak yang saya rasakan sendiri ketika menghatamkan kitab tafsir surat Yasin di sini, itu saya 2 hari 2 malam nggak berhenti galau karena mikirin daripada kandungan daripada kitab tafsir Yasin, atau memikirkan daripada tafsir Yasin atau tafsir surat Yasinnya itu sendiri, karena saking bagusnya penyampaian yang disampaikan mengenai surat Yasin oleh Imam Hamamizadah di sini. Mungkin itu saja rekomendasi kitab tafsir untuk sementara ini. Kalian bisa cari kitab tafsir di sini, sangat banyak sekali. Teman-teman nggak usah takut kehabisan, nggak usah takut nggak ada yang jual, karena ini kitab gampang banget dicarinya. Teman-teman bisa cari di toko kitab kecil pun insya Allah ada. Toko kitab kecil pun insya Allah ada, nggak mesti toko kitab yang gede-gede banget, nggak mesti nyari di online shop juga. Kalau semisal di domisili teman-teman atau di rumah di kota teman-teman ada toko kitab, biasanya bisa dipastikan kitab tafsir surat Yasin di sini ada, nyempil ada, pasti ada kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kira-kira kitab apa lagi yang harus sutradara galau bahas di sini? Mohon di komen di kolom komentar, dan jangan lupa kalau semisal videonya menarik, jangan lupa share ke teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.